Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang telah bergabung di Zoom ini. Kita bertemu lagi seperti biasa di hari Jumat jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan di sini kita juga kedatangan tamu istimewa kita, Bapak Denny Asy'ari MA Datuk Marajo, yang akan mengisi terkait Miracle of Umroh. Jadi di Tanah Suci itu banyak sekali terjadi keajaiban yang Bapak Ibu mungkin ketika mendengarnya kaget seperti itu. Dan memang di sana adalah tanah haram, tanah yang sangat-sangat ajaib. Apapun yang kita lakukan, bahkan yang kita pikirkan, itu bisa saja langsung diijabah oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita berada di tanah suci, kita harus benar-benar memikirkan hal-hal yang baik dan beribadah dengan baik selama di sana. Di sini, terkait Miracle of Umroh, sudah masuk di episode kedua. Yang kemarin episode pertama kita bercerita dari Bapak Denny Asy'ari bahwa terjadi miracle, keajaiban di tanah suci terkait dengan ibunda Bapak Denny Asy'ari. Yang mana Bapak Denny di tengah banyaknya makam Ma'la, Pak Denny bisa menemukan makam ibunda beliau yang mana cahaya matahari langsung menyorot ke arah makam tersebut dan juga makam tersebut dikelilingi oleh banyak burung ibu hari semayamkan. Dan di episode kedua ini kita akan membahas of umrah selanjutnya, yang mana ini sebenarnya kisah saya sendiri, namun agar lebih pas, itu akan disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media atau Bapak Denny Asy'ari MA Datua Marajo. Untuk ke Bapak Denny, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, insya Allah calon jamaah umroh SM Tour yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah pada Jumat siang ini, sebagaimana rutinitas kita setiap Jumat untuk kita berbincang-bincang seputar umroh bersama SM Tour and Travel, yaitu sebuah unit bisnis di bawah PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah yang secara resmi milik Perserikatan PP Muhammadiyah. Dan pada siang hari ini saya disuguhi untuk berbicara tentang The Miracle of Umroh, ya, yang mana khusus temanya seputar itu, pertemuan apa dua sang kekasih antar negara, gitu. Ini sesuatu yang menarik ya sebenarnya untuk menjadi satu keyakinan kita bahwa uh, banyak hal yang kita peroleh ya dalam pelaksanaan ibadah umroh, baik aspek yang sifatnya ukhrawi ya maupun yang sifatnya duniawi. Ya. Inilah cerita dan kisah dalam perjalanan ibadah umroh yang tentu banyak orang akan merasakannya, banyak orang akan menjalankannya. Dan untuk tema ini saya akan awali dengan Dengan sebuah ayat ya dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ya. Kalau tidak salah di ayat 19 sampai 23
Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khulika halu'an. Kata Allah, idza massahu syarru jazuan wa idza massahu khairu manuan. Ayat ini Allah sampaikan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sesungguhnya memiliki dua karakter, dua sifat. Sifat yang pertama berkeluh kesah, yang kedua bersifat kikir. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, idza massahu syarru manu'an, apabila ditimpakan kepadanya sebuah kesusahan, ditimpakan kepadanya sebuah masalah, dia bertambah resah, dia semakin berkeluh kesah. Inilah karakter dan sifat manusia. Kemudian sifat yang kedua, wa idza massahu khairu manu'an. Apabila diberikan kepadanya kebaikan, justru dia bersifat kikir, dia bersifat pelit, dan justru tidak bersyukur. Ini di dalam surat Al-Ma'arij. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Allah ini, bahwa di dalam diri manusia itu memiliki satu sifat yang suka mengeluh ketika ditimpakan kepadanya kesusahan. Yang kedua, suka bersifat kikir ketika diberikan kepadanya nikmat. Nah, padahal Bapak Ibu para jamaah umroh SM Tour and Travel yang berbahagia, padahal baik kesusahan maupun kenikmatan pada hakikatnya sesungguhnya adalah sebuah warning, sebuah ujian dari Allah kepada hambanya. Kenapa ujian? Satu, ketika Allah ingin mengundang hambanya, ya, Allah itu biasanya memberikan surat undangan kepada hambanya. Apa bentuk surat undangannya? Yaitu kesusahan. Ya. Jadi kesusahan itu adalah bentuk dari surat undangan Allah ingin bertemu dengan hambanya. Sehingga ketika kita diberikan kesusahan dalam berbagai bentuk, ya, baik itu bentuknya rezekinya yang kurang, atau ada juga kesusahan dalam bentuk yang tidak diberikan keturunan, ada juga bentuk kesusahan yang tidak diberikan pasangan, ada juga yang diberikan kesusahan dalam bentuk kesehatan, macam-macam bentuk kesusahan-kesusahan yang diberikan Allah kepada hambanya. Nah, semua bentuk kesusahan itu sesungguhnya adalah bentuk undangan Allah kepada hambanya, kita sebagai manusia. Nah, ketika kita hambanya menerima undangan itu, dan kita datang kepadanya untuk tentunya bertemu dengan cara meminta kepada Allah atas apa yang kita inginkan dari solusi atas kesusahan-kesusahan yang kita terima. Dan Allah pun juga kalau ingin menjauhkan dengan hambanya, dirinya dengan hambanya, Allah itu memberikan kenikmatan kepadanya. Memberikan ya mungkin kekayaan, memberikan jabatan, memberikan kesenangan. Jabatan, kesenangan, kekayaan itu juga bentuk. Bentuk apa? Bentuk Allah ingin menjarak dengan kita hambanya. Agar apa? Agar hambanya apakah lupa dengan Allah atau tidak. Gitu ya. Jadi seperti ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij tadi, wa idza massahu khairu manu'an, ketika Allah timpakan kepadanya kenikmatan, ketika Allah timpakan kepadanya macam-macam kesenangan, dia bersifat kikir. Nah, di dalam ayat ini Allah ingin menjarak dengan hambanya dengan memberikan kesenangan. Karena kesenangan biasanya sering melupakan seorang hamba dengan Allah. Tetapi dengan kesenangan yang diberikan Allah kepadanya, dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya, justru dia tetap cinta kepada Allah, dia tetap memenuhi panggilan dan undangan Allah
maka Allah di situ sangat bahagia dan Allah berikan penuh berkah atas kenikmatan, atas kesenangan yang diberikannya. Jadi Bapak Ibu jamaah SM Tour and Travel yang berbahagia, jadi banyak kita yang tentu dua hal ini kita akan alami. Baik itu kesusahan maupun kesenangan. Jadi ketika kita diberikan kesusahan, kita yakini bahwa kesusahan itu adalah bentuk undangan Allah kepada kita. Maka ketika kita hidup di dunia, ya, ketika kita mengalami berbagai masalah, berbagai problem, jadikan itu dan yakinkan itu sebagai bentuk dari undangan Allah. Salah satu tadi kita sebut kesusahan apa? Kita tidak diberikan jodoh atau belum diberikan jodoh atau sudah punya jodoh, sudah nikah, belum diberikan keturunan. Ini juga bagian kesusahan. Nah, di dalam cerita sesuai tema ini, The Miracle of Umrah, ya, mempertemukan dua pasangan antar negara ini adalah wujud kesusahan sebenarnya. Wujud kesusahan, ya, di mana ya yang di sini diceritakan Bu Anna Fitriana ini belum menemukan jodohnya, ya, belum menemukan jodohnya. Menawarkan jodoh si A, dari sana menawarkan jodoh si B, dari depan menyodorkan jodoh si C. Tetapi namanya jodoh adalah jalan Allah. Ya, ya ternyata ya Bu Ana ternyata tidak tertarik dengan berbagai tawaran-tawaran jodoh itu. Karena apa? Keinginan dan apa kemauannya sangat tinggi, keinginan dan kemauannya apa? Keinginannya sangat tinggi, dia hanya mau menikah, ya. Ini sangat tinggi sekali permintaannya kepada Allah. Dia hanya mau menikah jika laki-laki yang akan dinikahinya adalah bangsawan Arab atau orang negara Arab, ya. Ya, ada latar belakang tertentu, kita tidak tahu persis, tetapi keinginan dia sendiri dari awal dia ingin punya suami itu adalah orang Arab sendiri. Tentu kalau kita berpikir secara logika, tentu akan sulit, ya. Tentu akan rumit, tentu akan susah. Bagaimana kita yang di Indonesia, di tanah air, tetapi menginginkan suami yang berasal dari negara Arab, ya. Ya, bukan Arab maklum, ya, tetapi memang Arab sesungguhnya Arab gitu, ya. Apalagi yang dia berada di sana. Nah, bagaimana kita untuk bertemu? Kecuali Arab yang keturunan, yang dia ada di tanah air kita, di Indonesia. Nah, itu mungkin bisa jadi itu sebuah apa langkah jalan, ya, akan lebih mudah ketimbang kita menginginkan jodoh misalnya orang Arab yang itu jauh di sana, gitu ya. Nah, tetapi tetap menginginkan bahwa saya hanya mau menikah kalau laki-lakinya orang Arab, sehingga dia mau 1 tahun tanpa dia harus menikah. Karena apa? Karena keinginannya harus mendapatkan suami yang dari Arab. Ini luar biasa. Dia komit, ya. Komit nggak mau nikah. Intinya saya ingin harus ada orang Arab suami saya. Tetapi kalau secara logika ini sulit, ya. Nggak mungkin, ya. Bagaimana mungkin kita yang berada di sini nggak ada relasi, nggak ada akses, nggak ada momen, nggak ada ruang untuk kita saling bertaaruf, bertemu dan sebagainya. Ya, kecuali kita ya apa namanya aktivitas kita di Arab Saudi, ya, mungkin ada jalan, tetapi aktivitas kita di Indonesia, tetapi menginginkan suami di Arab. Ini secara logika ini nggak match. Tetapi bagi Allah, karena ini adalah bagian dari kesusahan yang diberikan Allah kepada hambanya sebagai bentuk undangan, kata Allah, temui saya, ya, temui saya, karena ini adalah undangan saya, kira-kira kata Allah seperti itu, minta kepada saya apa yang tidak mungkin, sehingga Bu Ana, ya, dalam waktu yang relatif cepat, sesuatu yang kita anggap tidak logis, sesuatu yang kita anggap tidak masuk akal, ternyata bagi Allah namanya tanah suci,
tanah haram yang penuh dengan keajaiban-keajaiban. Allah tunjukkan keajaiban-keajaiban itu seiring dengan ikhtiar kita, seiring dengan keinginan kita, seiring dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bulan Februari Bu Ana bersama orang tuanya melaksanakan ibadah umroh, dan ini adalah ibadah umroh dia yang pertama, ya. Kecuali ibadah umroh yang sudah berkali-kali. Wajar kalau kemudian suatu saat bisa ketemu, kenalan, relasi dengan ibu pertama. Nah, di saat melaksanakan ibadah umroh yang pertama, kebetulan bersama ibundanya, orang tuanya, yang tentu Allah semakin jatuh cinta. Allah semakin sayang kepada hambanya. Di mana seorang anak menuntun, mengajak, mendampingi, membawa orang tuanya ke tanah haram. Allah semakin sayang. Ya, ini juga menjadi kunci dan poin bagaimana doa kita dijabah oleh Allah, ya. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah karena kita memberikan amalan yang mungkin lebih di mata Allah dan biasa di mata manusia, tetapi di mata Allah ini punya nilai luar biasa. Umroh ke tanah suci. Dan setiap waktu, setiap habis usai sholat di Masjidil Haram, Bu Ana ini hanya selalu meminta salah satunya, berikan saya pasangan, ya, yang menurutmu baik, ya Allah. Berikan saya pasangan yang berasal dari tanah Arab ini, ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, ya Allah. Di tanah ini penuh keajaiban. Di tanah ini penuh dengan doa-doa yang engkau ijabah, ya Allah. Maka ijabah pula doa hamba, ya Allah, dengan memberikan seorang kekasih untuk hidup hamba. Nah, gitu. Yang berasal dari tanah Arab. Sehingga dalam waktu sekejap, apa yang tidak mungkin dalam logika, apa yang tidak mungkin dalam alam pikiran kita, seusai salat ternyata Bu Ana dibenturkan atau dipertemukan yang itu iseng, ya, saat berbelanja di sebuah toko, ya, bertemu dengan sosok lelaki yang itu berasal dari Arab Yaman. Dan pertemuan pertama itu ya pertemuan yang tentu ta'aruf, yang sifatnya formal ala kadarnya, tetapi ternyata ta'aruf pertama ini menjadi ta'aruf yang selamanya. Karena apa? Karena inilah laki-laki yang akhirnya menjadi suami dari Ana Fitriana. Nah, dan dalam proses yang sangat cepat, ya. Ya, kalau Allah ingin mengijabah apa yang tidak mungkin, ya. Yang kita tadi mengira dan membayangkan ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu bisa meyakinkan kedua belah pihak. Bagi orang Yaman memperistrikan orang Indonesia itu tidaklah mudah. Bagi orang sana punya budaya sendiri yang harus punya istri keturunan bla bla bla, yang itu harus berasal dari suku kabilahnya, yang berasal dari keturunannya, ya. Ini jauh dari terahnya, ya. Dia ke negara itu di mana yang belum mengenal siapa laki-laki ini sebenarnya, ya. Apakah ini benar-benar laki-laki Arab yang baik? Apakah ini benar laki-laki Arab yang soleh? Apakah yang diidam-idamkan? Ini belum punya kita biografinya, belum punya kita track record dan riwayat hidupnya. Bahkan Bu Ana tidak punya second line, ya, apa second opinion, bukan second opinion, apa pendapat kedua, ya, pendapat lain dari sosok calonnya. Nah, biasanya kita kalau di kampung halaman punya kenalan, kemudian kita ta'aruf dengan seseorang, ya, kita akan tanya kepada orang-orang terdekat di sekitarnya, bagaimana sifat si Anu, bagaimana karakter si Fulan, orangnya baik atau tidak.
bagaimana keluarganya, bagaimana dengan kesolehannya, bagaimana kerjaannya, dan segala macamnya. Semua riwayat, track record, biografinya, kita cari sebanyak-banyaknya melalui second opinion yang ada. Sehingga baru kita bisa memutuskan bahwa inilah pasangan saya yang tepat. Tetapi keajaiban Allah di tanah suci ini berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Tanpa harus melihat biografinya, harus melihat track recordnya, harus melihat riwayatnya. Sepasang manusia ini langsung, apa nama anak muda sekarang itu, jatuh cinta gitu ya, fall in love katanya gitu, langsung jatuh cinta. Ya padahal itu baru pertemuan perdana yang belum ada apa sesuatu momen yang memberikan sebuah kesan sebenarnya. Ya biasanya kan namanya sebuah perasaan itu, ya jatuh cinta, senang, ya biasanya ada satu kesan yang lahir atas sebuah interaksi biasanya ya. Apakah dia baik, apakah ngomongnya lembut, apakah dompetnya tebal, apakah wajahnya nggak halus gitu ya. Nah, ini ada satu kesan biasanya yang muncul. Nah, tetapi yang ini tidak sama sekali. Sehingga pasca pertemuan itu, singkat cerita, kemudian kembali ke Indonesia, dan selama di Indonesia, kedua pasangan, calon pasangan ini, ya, itu berlanjut berkomunikasi yang tidak lama kemudian dalam jarak sekitar 4 bulan memutuskan untuk menikah. Menikahnya pun bukan di tanah air yang mungkin yang kita sedikit mengerti, yang mungkin kita bisa lalui prosedurnya, yang mungkin kita bisa minta bantuan banyak orang, tetapi ini nikahnya di tanah Arab yang ketentuan prosedur jalurnya itu begitu panjang dan ribet sekali karena adalah pernikahan resmi antar dua negara. Tentu harus melalui kedutaan dan segala macamnya, begitu juga persyaratan-persyaratan lainnya. Tetapi ya, ya bentuk-bentuk kesusahan ini ya selalu dilalui dengan apa? Dengan berdoa. Di mana berdoa baik di tanah di kampung halaman maupun di tanah suci. Ya, karena Bu Ana sudah berada di tanah suci pada saat itu dalam proses pengurusan pernikahan secara resmi, ya permintaannya lagi-lagi itu. Ya, jadikan kesusahan ini sebagai motivasi untuk segala permintaan hamba engkau ijabah ya Allah. Sehingga singkat cerita, ya dari semua prosedur yang rumit dan berbelit-belit ini, akhirnya Bu Ana pun bisa secara resmi menikah di Mahkamah Arab Saudi atau di KUA-nya versi di Indonesia. Dan ini tentu sesuatu yang tidak masuk akal, irasional. Sesuatu yang sulit, yang begitu cepat. Pertemuan pertama itu masa ta'aruf, kemudian pertemuan kedua itu langsung menikah. Ya, jarang-jarang. Jangankan dengan orang Arab, dengan sesama anak negeri kita aja. Antar kampung saja misalnya. Tidak mau kita sekali ketemu langsung nikah, ya. Tetapi ini bukan urusan hanya manusia semata, tetapi ini campur tangan Allah, campur tangan Tuhan untuk meyakinkan hambanya tadi. Karena apa? Karena hambanya yang selalu meminta dan meminta kepada Allah di tanah haram saat umroh untuk dipertemukan dengan laki-laki soleh yang berasal dari Arab. Sehingga apa yang tidak mungkin kita pikirkan tadi, Allah permudah. Baik itu antar dua perasaan, baik itu antar dua pikiran, baik itu antar dua prosedur dua negara, Allah permudah. Sehingga hari ini keajaiban itu Bu Ana terima. Setelah apa? Setelah menjalankan ibadah umroh bersama SM Tour and Travel pada bulan September kemarin. Jadi Bapak Ibu jamaah SM Tour and Travel insya Allah, dan tentu masih banyak kisah cerita keajaiban-keajaiban yang terjadi di tanah suci ini. Nah, karena apa? Karena Allah memang sengaja memberikan kesusahan itu kepada kita agar apa?
agar kita menjadikan kesusahan itu sebagai undangan, undangan untuk kita menemui Allah, untuk kita ya ke Baitullah, untuk kita berhaji, untuk kita berumroh. Inilah cara Allah mengundang kita. Bukan kemudian seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Ya, yang mana ketika manusia ditimpakan kepadanya kesusahan, dia bertambah berkeluh kesah. Bukan itu yang diinginkan Allah, tetapi penuhi undangannya. Jadi bagi kita semua Bapak Ibu, mungkin ya banyak masalah hidup kita, baik persoalan keuangan, baik persoalan kesehatan, baik persoalan karir, baik persoalan keturunan, pasangan, dan banyak hal lainnya. Ini sesungguhnya adalah bentuk dari undangan Allah. Panggilan Allah kepada kita untuk kita penuhi. Jadi insya Allah dengan keajaiban-keajaiban di tanah haram, di Mekah Al-Mukarramah, insya Allah dengan beberapa pengalaman the miracle of umroh, Allah akan ijabah apa yang kita minta. Begitu juga bagi mereka yang sudah diberikan kecukupan, bagi mereka yang sudah diberikan banyak kenikmatan, banyak kesenangan. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini cara Allah menjarai kita. Kenapa cara Allah menjarai kita? Karena biasanya kenikmatan, kesenangan itu akan menjauhi seseorang dengan Allah. Hati-hati. Ini bukan bentuk sayang Allah 100% tidak ya. Ini cara lain Allah untuk menguji kita. Makanya oleh karena itu, ketika hambanya diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan, tapi dia tetap komitmen istiqomah, ya cintanya kepada Allah, bahkan panggilan Allah untuk berumrah dan berhaji dia penuhi, bahkan berkali-kali. Allah sungguh bahagia dan Allah limpahkan keberkahan baginya, baik hartanya, keluarganya. Ya, ini cara Allah kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah umroh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bagi kita semua, baik yang hari ini kita mendapat banyak masalah, baik kita mendapat banyak kesusahan, ya, mari kita jadikan starting kita untuk ini kita melangkah dan meyakinkan diri kita untuk sejenak, ya, sejenak kita menghentikan aktivitas kita di tanah air, menghentikan aktivitas kita apa namanya duniawi kita, ya kita putuskan untuk kita memenuhi panggilan Allah untuk berumrah maupun berhaji. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang memiliki kelebihan harta, kelebihan waktu, memiliki kelebihan tenaga, fisik dan segala macam. Hati-hati juga karena ini cara Allah untuk menjauhi kita. Jadi justru dengan kita diberikan kelebihan ini, mari kita gunakan. Mari kita manfaatkan semua kelebihan ini untuk kita memenuhi panggilan Allah. Mari kita berumroh bersama. Mari kita laksanakan ibadah ini yang tentu akan menambah keberkahan atas apa yang kita miliki. Maka melalui SM Tour and Travel ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak barakah, banyak jalan. Karenanya ini biro umroh bukan biro umroh yang dikelola atau milik personal atau pribadi, tetapi ini adalah biro yang langsung dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah yang tentu visinya jauh ke depan, visinya jauh lebih besar bahwa kita ingin menjadikan melalui biro ini mengkonsolidasikan ya jamaah di tanah air ini menjadi jamaah yang kuat sehingga kita tidak hanya kedepannya berjamaah di dalam masjid dan musola untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi melalui kekuatan kita bersama ini kita bisa berjamaah membangun kekuatan ekonomi umat. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya kami mengajak waktu kita pendek, insya Allah SM Tour and Travel akan berangkat tanggal 29 Desember dan kita akan kembali ke tanah air nanti di tanggal 8 Januari. Sehingga secara tahun kita akan berada 1 tahun di Tanah Suci
Kita isi liburan akhir tahun kita ya dengan kita panggilan Allah. Apalagi kalau Bapak Ibu punya anak, ini sungguh sangat menarik, sangat luar biasa. Ketika tahun baru biasa anak-anak kita, keluarga kita dipertontonkan dengan kembang api di tanah air. Tetapi kali ini Bapak Ibu bisa ajak baik, labai kala 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 baik. Demikian lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami tunggu Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan ya dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berangkat bersama tanggal 29 Desember 2024 dan kita kembali ke tanah air tanggal 8 Januari 2025. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Denny Asyari atas tausiahnya terkait Miracle of Umrah. Nah, sekali di sini pembahasannya terkait keajaiban permintaan apapun yang kita sampaikan, yang kita panjatkan kepada Allah di tanah suci, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Jadi ketika saya umroh dengan ibu saya di bulan Januari, Februari 2024 lalu, permintaan rutin yang saya panjatkan adalah terkait jodoh. Di samping permintaan-permintaan lain yang sebenarnya tidak satu persatu dijabah oleh Allah. Dan yang mungkin yang perlu kita sampaikan dan ketika umroh dengan ibu, dengan mama saya mendorong kursi roda beliau di Masjidil Haram. Jadi total satu kali umroh itu 11 kilometer. Saya melakukan 3 kali umroh, 3 hari berturut-turut itu. Total sudah sekian, 33 kilometer. Ditambah tawaf wada lagi 9 kilo, itu sudah hampir 50 kilometer. Saya mendorong kursi roda ibu saya. Dan itu mungkin jika kita ambil ya, kita ambil inti itu tingkat untuk dikabulkan doa-doa kita oleh Allah itu sungguh sangat besar. Sehingga ketika saya mendorong kursi roda, tidak hanya saya saja yang mendorong, orang-orang itu bisa disebut juga rebutan gitu. Ketika saya mendorong, ada orang, ini saya bawakan saja, orang dari Uzbekistan juga ada, kemudian ada yang mau bantu lagi, semua berebut ingin mendorong kursi roda ibu saya. Karena di sana membantu orang lain, memberikan sumbangan, membantu anak kecil, itu semuanya akan menjadi jalan untuk doa kita diijabah oleh Allah. Jadi di sana bukan hal yang aneh ketika satu sama lain saling membantu. Di samping membantu itu adalah hal yang baik, namun juga membantu itu membuat Allah semakin mengijabah semua doa-doa kita. Baik, kemudian kita lihat di kolom chat. Nah, ini Bapak Ibu SM Tour and Travel dalam waktu dekat ini ada keberangkatan umroh di tanggal 29 Desember 2024 dan di sini oleh admin sudah di-share nomornya, nomor WhatsApp admin 081228772006 yang mana Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana caranya untuk berangkat umroh di bulan Desember ini. Selain itu ada juga keberangkatan SM Tour and Travel di 2025 itu juga sudah ada jadwalnya full dari Januari hingga Desember. Bapak Ibu pilih, tinggal memilih apa saja di bulan apa saja Bapak Ibu berminat untuk umroh
bisa nanti bersama keluarga atau bersama rekan-rekan kantor dan lain sebagainya. Atau juga yang terbaru ini adalah arisan umroh ini lagi ngehits ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu tanyakan dan SM Tour and Travel membuka jika Bapak Ibu ingin menjadi agen dari SM Tour and Travel, yang mana itu akan menjadi mitra kami di setiap daerah di Indonesia untuk menjadi jalan untuk memfasilitasi tamu Allah. Jadi di sini kita di SM Tour and Travel akan menjadi orang-orang yang akan melayani tamu-tamu Allah menuju Baitullah. Ini sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat indah sekali. Jika kita sering dekat dengan hal-hal seperti ini, maka kita akan juga dipermudah untuk sering ke tanah suci, insya Allah. Baik, ini di kolom chat juga sudah ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, jika ingin bertanya juga kami persilahkan untuk raise hand, untuk open cam, atau juga bisa dilakukan melalui chat di Zoom ini. Yang pertama ini ada Bapak Zafran ya. Baik, Bapak Zafran, Kak saya Zafran dari Jember. Wah, Jember, Jawa Timur nggih. Mau tanya untuk anak usia 10 tahun, biaya umroh apakah sama dengan orang dewasa atau berbeda? Baik, ini langsung kami jawab saja. Untuk 10 tahun, itu biaya umrohnya disamakan dengan biaya umroh dewasa, karena di maskapai tempat duduknya tersendiri. Tempat duduknya tidak dipangku, kecuali balita ya. Balita dipangku sehingga bisa lebih membuat biaya untuk maskapai lebih murah. Namun jika usia 10 tahun, itu akan disediakan tempat duduk tersendiri, sehingga untuk biaya umroh anak dari Bapak Zafran itu akan terhitung sama seperti biaya umroh dewasa. Mungkin begitu. Kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Citra dari Cilacap. Baik, melayani Haji Furoda dan Haji Plus. Baik, untuk SM selain melayani ibadah umroh, menjadi fasilitator Bapak Ibu untuk berangkat umroh, juga melayani Haji Furoda dan Haji Plus. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu akan saya jelaskan perbedaan antara Haji Furoda dan Haji Plus. Untuk Haji Plus, kita mulai dari Haji Plus dulu ya. Untuk Haji Plus adalah haji yang mana keberangkatannya adalah 5 sampai 7 tahun dari sejak pendaftaran. Nah, 5 sampai 7 tahun. Nah, kenapa itu? Karena jika haji reguler, nah ini kan ada yang namanya haji reguler juga. Haji reguler itu ada, namun masa tunggunya itu sangat panjang, 20 hingga 30 tahun. Itu sangat panjang sehingga bagi sebagian orang itu masa tunggunya itu sangat-sangat terlalu lama sehingga ada opsi yang dinamakan Haji Plus dan Haji Furoda. Haji Plus masa tunggu 5 hingga 7 tahun dan Haji Furoda itu berangkat di tahun itu juga. Nah, di sini SM Tour and Travel juga memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin berangkat haji bisa bersama SM Tour. Nanti terkait detailnya bisa menghubungi nomor admin. Namun, secara gambaran itu adalah waktu keberangkatannya perbedaan antara Haji Plus dan Haji Furoda yang mana dapat difasilitasi oleh SM Tour. Pembayarannya menyesuaikan dengan kurs dolar. Nah, ini saya kasih spill harganya ya. Untuk Haji Plus itu di 17.500 dolar. Itu yang masa tunggunya 5 sampai 7 tahun. Kemudian Haji Furoda itu di 29.500 US dollar. Nah, ini semua nanti akan menyesuaikan juga dengan kurs dolar yang ada dan juga ketika waktu keberangkatan. Itu terkait yang umroh. Nah, yang terkait haji plus dan haji furoda. Jadi Bapak Ibu, SM Tour and Travel tidak hanya melayani ibadah umroh saja, namun juga melayani ibadah haji. Baik itu ibadah haji plus maupun ibadah haji furoda.
Dan ini kami juga membuka Bapak Ibu jika ingin bertanya lagi terkait SM Tour and Travel atau terkait keagenan bisa disampaikan di Zoom ini dan juga bisa disampaikan melalui nomor admin kami di hotline 0812 2877 2006. Dan jangan lupa join di grup chat kami di WhatsApp. Itu nanti ada linknya di kolom chat. Silakan klik dan join di grup kami. Ya, itu udah di-share oleh admin ya, chat WhatsApp-nya. Karena apa? Menurut kami ini hal yang sangat penting. Untuk Bapak Ibu bisa berangkat umroh, itu bukan berdasarkan uang yang dimiliki. Tidak berdasarkan uang, tidak berdasarkan sesuatu yang menurut logika seperti itu. Namun berangkat umroh itu menuju tanah suci, umroh haji, itu sesuatu yang di luar nalar manusia. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha mendekatkan diri kita dengan hal-hal yang berbau dengan ibadah umroh dan haji tersebut. Bagaimana caranya? Ya, bisa dilakukan dengan mengikuti Zoom terkait umroh, terkait haji secara rutin. Bisa juga dengan join di grup WhatsApp yang memang fokus membahas terkait umroh dan haji. Juga bisa yang di scrolling di media sosial, scrolling terkait umroh dan haji. Dan insya Allah, jika itu semua sudah kita lakukan, maka kita akan dipermudah oleh Allah untuk menuju Baitullah. Karena apa? Karena kita sudah berusaha mendekatkan diri kita, membuat alam bawah sadar kita itu semakin dekat dengan Baitullah. Dan bila perlu, Bapak Ibu bisa, eh, jika ingin lebih dekat lagi, silakan mendaftar umroh, mendaftar dengan melakukan DP sebesar 4 juta rupiah, dan itu Bapak Ibu ketika ingin berangkat baru melunasinya. Kenapa itu? Karena dengan kita melakukan pendaftaran umroh, maka kita akan merasa waktu berangkat kita ke Baitullah itu semakin dekat. Nah, Bapak Ibu bisa sambil menabung, sambil menunggu keajaiban dari Allah. Dan ketika keajaiban itu datang, insya Allah kita akan berangkat dan bisa disampaikan pelunasannya ketika memang Bapak Ibu sudah mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari Allah. Itu adalah hal yang sangat-sangat mungkin. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena itu juga salah satu pengalaman pribadi saya, yang mana saya berangkat umroh di bulan Januari itu bersama ibu. Saya pribadi ketika umroh itu, yang namanya umroh itu bukan hal yang terbersit di kepala, tidak. Karena menurut saya itu harga yang sangat-sangat mahal untuk berangkat umroh. Namun siapa sangka di bulan Januari awal, saya diinfo bahwa ibu saya akan berangkat umroh, dan saya tidak tega jika ibu saya berangkat sendiri, sehingga saya menyampaikan kepada tante saya yang memberangkatkan ibu saya umroh, saya akan berangkat bagaimanapun caranya. Dan benar, saya bisa berangkat umroh tanpa persiapan yang banyak. Benar-benar saya langsung berangkat umroh, menemani ibu saya, dan terjadi banyak sekali keajaiban setelah umroh itu dilaksanakan. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu untuk berangkat umroh bersama SM Tour and Travel. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Septiana. Selamat siang, Kak. Saya Bunda Ava dari Semarang. Halo, Bunda Ava. Mohon info 9 Desember. Apakah masih ada seat? Pelunasan terakhir di tanggal berapa ya, Kak? Oh ya, baik. Bunda Ava, untuk keberangkatan 29 Desember, kita masih ada seat di 12 seat. Jadi, silakan ketika Bunda Ava mau berangkat dengan suami, dengan anak-anak, insya Allah masih tersedia seatnya untuk 29 Desember. Dan Bapak Ibu yang juga berminat, segera daftar dengan menghubungi hotline kami untuk keberangkatan di Desember ini. Kenapa Desember ini spesial? Karena keberangkatan di Desember ini adalah umroh yang mana kita akan merasakan pergantian tahun di Mekah, di Baitullah. Kita akan merasakan pergantian dari 2024 menjadi 2025 di Mekah.
Jadi tidak merayakannya di Indonesia, namun merayakannya di Tanah Suci. Kita akan melihat perbedaannya seperti apa perayaan di sana. Dan itu adalah sesuatu pengalaman yang luar biasa, sehingga kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa berangkat umroh di keberangkatan 29 Desember 2024. Pelunasan terakhir di tanggal berapa ya, Kak? Untuk pelunasannya itu bisa dilakukan seminggu sebelum keberangkatan. Itu kami fleksibel. Yang penting Bunda Alfa amankan dulu seatnya sebelum kehabisan. Bisa DP 4 juta, itu nanti kami amankan seatnya. Untuk pelunasan nanti bisa menghubungi admin untuk nanti disesuaikan dengan Bunda Alfa ada uangnya di tanggal berapa. Itu sangat fleksibel. Karena SM Tour and Travel itu ingin mempermudah Bapak Ibu untuk menuju Baitullah untuk bisa beribadah. Nah, ini dilihat ya di layar Bapak Ibu, harganya di 34,9 juta. Nah, ini DP cukup 4 juta, pelunasan nanti bisa disampaikan melalui admin, bisa melunasi Senturan Travel juga membuka kemitraan juga, membuka kesempatan terutama bagi guru-guru di sekolah. Kami ingin memberikan fasilitas luar biasa bagi guru-guru untuk bisa berangkat umroh dengan sistem pembayaran yang sangat-sangat mempermudah guru-guru yang telah mengabdi bagi siswa-siswa yang ada di. Ini hotelnya kita itu di Hotel Makarim Ajat, itu persis dekat sekali dengan Masjidil Haram. Jalan kaki 3 menit itu sudah sampai. Jadi ketika jamaahnya tua, jamaahnya muda, masih kecil itu sangat-sangat mudah karena posisi hotelnya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian juga hotel di Madinah juga kita dekat sekali di Hotel Al Saha. Itu sama jalan kaki langsung ketemu pintu masuk untuk jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Jadi tidak ada yang jalan kakinya terlalu jauh. Kita posisikan hotelnya senyaman mungkin untuk memfasilitasi jamaah SM Tour and Travel. Ketemu lagi di Jumat depan pada jam 1 siang waktu Indonesia Barat, jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, dan jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Kami harap Bapak Ibu bisa join lagi bersama. Nah, kita nanti akan spill. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu join di Zoom di grupnya itu. Akan kita sampaikan apa temanya di minggu depan. Miracle of Umroh apa lagi nih yang akan dibahas oleh Bapak Denny Asyari MA, Datu Amarajo. Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.